warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang kreativitas. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Adelia Ritonga, beserta ketiga rekan saya yaitu Dea Sulistiana, Gusri Simbolon, dan Junita Maisara Pulungan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang latar belakang pentingnya kreativitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya Anissa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang pentingnya kreativitas. Seperti yang kita ketahui, bahwa kreativitas merupakan salah satu aspek perkembangan dalam diri anak yang perlu diperhatikan sejak dini. Kreativitas sendiri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana ia mampu menciptakan suatu karya atau mengungkapkan suatu gagasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kalaupun telah ada, maka akan ada perubahan, baik pada proses maupun hasilnya yang sudah menjadi keunikan tersendiri. Dan jika ada seorang anak yang tidak dapat mengembangkan kreativitasnya, maka mereka akan kehilangan kepercayaan dalam dirinya di masa yang akan mendatang. Karena ia merasa bahwa dalam dirinya tidak ada sesuatu yang dapat diunggulkan. Jadi, peran kita sebagai calon guru dan orang tua sangat penting untuk meningkatkan kreativitas anak sejak usia dini. Dikarenakan pada usia dini, anak-anak memiliki kemampuan untuk merespons segala sesuatu dari luar dengan cepat. Hal-hal baru tersebut akan dengan mudah mereka tanamkan dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam memberikan pengarahan maupun bimbingan pada anak yang berada dalam kategori anak usia dini harus dengan cara yang tepat. Jadi, teman-teman sekalian, mengapa sih kreativitas itu perlu dikembangkan sedini mungkin? Nah, untuk mengetahui alasan tersebut, mari kita mendengarkan pemaparan materi selanjutnya dari rekan saya yaitu Dea Sulistiana yang akan menjelaskan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang latar belakang pentingnya kreativitas. Perlunya kreativitas dikembangkan sedini mungkin adalah karena yang pertama, kreativitas akan mendorong semangat seseorang untuk bekerja lebih giat demi mewujudkan ide-ide yang ada dalam benaknya agar dapat menjadi nyata. Yang kedua, dengan kreativitas, maka individu akan memiliki kepuasannya tersendiri bagi dirinya. Yang ketiga, kreativitas dapat menjadi sebuah dorongan bagi anak untuk keluar dari masalah atau kesulitan yang tengah ia hadapi. Yang keempat, dengan kreativitas, anak akan terdorong untuk tetap berjuang agar dapat mencapai sasaran yang dituju. Yang kelima, kreativitas merupakan sarana untuk mengembangkan kepribadian anak yang penuh semangat untuk terus berusaha. Dan yang terakhir, dengan kreativitas, maka anak akan memotivasi dirinya untuk memperbaiki dirinya. Untuk dapat mengembangkan kreativitas anak, maka diperlukan beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut bisa berupa faktor internal, yaitu yang ada pada dalam diri anak, maupun faktor eksternal, yaitu yang ada pada luar diri anak. Setiap anak mungkin dilahirkan dengan tingkat kreativitas yang berbeda, namun disitulah letak keunikan tiap-tiap anak. Mereka memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kreativitasnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor pendukung tersebut, selanjutnya teman saya Gusri Simbolon lah yang akan menjelaskannya. Nah, teman-teman, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Gusri Simbolon dengan NIM 12023-13002 akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Menurut Harlock 1991, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas terbagi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal.
Faktor internal. Yang pertama ada jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar dari anak perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk mandiri karena didesak oleh teman sebayanya untuk menunjukkan inisiatif dan orisinalitas. Yang kedua ada status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari kelompok yang memiliki sosial yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif dari anak kelompok yang lebih rendah. Lebih penting lagi, lingkungan anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memberi lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kreativitas. Yang ketiga ada urutan kelahiran. Anak yang lahir di tengah, lahir belakangan, dan anak tunggal mungkin lebih kreatif dari yang lahir pertama. Sebab umumnya anak yang lahir pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua. Sedangkan anak tengah lebih jadi penurut karena anak tengah punya saudara kandung sehingga diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang keempat ada ukuran keluarga. Anak yang berasal dari keluarga kecil cenderung lebih kreatif daripada keluarga besar. Dan keluarga besar cara mendidik anak sangat otoriter dan kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi perkembangan kreativitasnya. Yang kelima ada lingkungan kota versus lingkungan pedesaan. Anak yang berasal dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari lingkungan pedesaan. Hal ini disebabkan karena lingkungan desa kurang memberi stimulus bagi perkembangan kreativitas anak. Dan yang terakhir ada intelijensi. Anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan anak yang kurang pandai. Mereka lebih banyak mempunyai ide-ide atau gagasan baru untuk menghadapi konflik dalam situasi-situasi sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. Nah, teman-teman, untuk faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal akan langsung dibahas oleh teman saya selanjutnya, Junita Maisara. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Junita Maisara Pulungan dengan NIM 12024130111 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya mengenai faktor internal, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternalnya nih. Kira-kira ada apa saja ya? Silakan disimak. Yang pertama, waktu. Kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan gagasan dan konsep serta mencoba dalam bentuk baru dan orisinal. Kedua, kesempatan menyendiri. Singer dalam Harlock pada tahun 1978 mengatakan bahwa anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. Ketiga, dorongan. Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang dewasa, mereka tetap harus didorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan juga kritik. Keempat, sarana. Sarana bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. Kelima, rangsangan dari lingkungan. Lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas itu sendiri. Keenam, hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif. Orang tua yang tidak terlalu melindungi atau posesif terhadap anak mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. Dua kualitas ini yang sangat mendukung kreativitas. Ketujuh, cara mendidik anak. Mendidik dengan cara demokratis dan permisif di rumah dan sekolah meningkatkan kreativitas, sedangkan mendidik secara otoriter akan memadamkan kreativitas pada diri anak.
Kedelapan, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh oleh anak, akan semakin baik pula dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Pulaski dalam Horlock tahun 1978 mengatakan bahwa anak harus berisi agar dapat berfantasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.